Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang analisis jalur atau path analisis. Pada video-video saya sebelumnya sudah menyampaikan tentang materi analisis jalur. Yang pertama adalah melakukan analisis jalur dengan cara meregresikan variabel bebas yang sudah distandarisasi terhadap variabel tergantung yang sudah distandarisasi. Kemudian pada video yang kedua saya sudah menyampaikan analisis jalur dengan menggunakan 11 langkah dengan menggunakan program Microsoft Excel. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang path analisis dengan menggunakan SPSS. Mudah-mudahan metode ini lebih simpel dibanding metode sebelumnya. Nah, ini saya akan melakukan analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Data yang saya gunakan masih sama dengan data sebelumnya, yaitu data yang bersumber dari modul path analisis dalam aplikasi penelitian yang ditulis oleh Harun Ar-Rasyid tahun 1994. Saya tetap menggunakan data yang sama dengan tujuan agar saudara dapat membandingkan hasilnya dengan menggunakan berbagai metode. Nah, langkah-langkah untuk melakukan analisis jalur dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah meregresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung. Caranya adalah ini, analisis, kemudian regresi, ini ya. Penjualan kita masukkan ke dependent, Y-nya, kemudian iklan, personal selling, harga, variabel bebas, saya masukkan ke independen. Kemudian oke. Nah, ini outputnya adalah semacam ini. Kemudian ini output model summary, ANOVA, dan koefisien saya kopikan. Saya copy dan dipindahkan ke lembar kerja. Lembar kerjanya di sini. Nah, gitu kan. Kemudian yang berikutnya itu model summary-nya. Kemudian yang berikutnya adalah ANOVA. ANOVA-nya kita kopikan juga. ANOVA-nya kita kopikan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah koefisiennya kita kopikan ke lembar kerja. Nah, sudah kita kopikan semua 3. Kemudian yang berikutnya adalah langkah yang berikutnya adalah kita mengkorelasikan antar variabel bebas. Caranya adalah analisis, kemudian korelasi, kemudian bivariat. Ini yang kita masukkan variabel bebasnya saja, 1, 2, dan 3. Ya, kemudian dimasukkan ke variabel, kemudian oke. Kemudian kita kopikan ke lembar kerja. Kita kopikan ke lembar kerja. Nah ini semuanya sudah kita kopikan output dari analisis regresi dan analisis korelasinya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah untuk mengisi koefisien jalurnya. Yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian standardized coefficient, karena pada prinsipnya yang namanya analisis jalur adalah analisis regresi dengan menggunakan variabel yang sudah distandarisasi. Jadi ini adalah PYX1 sebesar 0,559. Ini PYX1 0,559. Kemudian
PYX2 itu adalah 0,448, kemudian PYX3 adalah 0,141. Kemudian yang berikutnya, korelasi antara X1 dengan X2 adalah ini, iklan dengan personal selling 0,145. Kemudian korelasi antara X2 dengan X3 yaitu personal selling dengan harga 0,023. Kemudian korelasi antara X1 dengan X3, ini X1 dengan X3 0,352. Nah, sekarang sudah terisi. Kemudian nilai PYE, pengaruh koefisien pengaruh variabel lain, itu adalah akar 1 min R kuadrat. R kuadratnya adalah ini nih, 0,664. Jadi akar 1 dikurangi 0,664 adalah 0,580. Nah, ini sudah selesai. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis caranya adalah dengan cara yang pertama membandingkan antara nilai T hitung ini dengan T tabel. Kita lihat T tabelnya dengan menggunakan derajat bebas alfa, ya, alfanya 5%, 0,05. Kemudian derajat bebasnya N-K-1, sehingga 20 dikurangi 3 dikurangi 1, ketemunya adalah 1,75. 1,75 kita T tabelnya. Untuk X1 T hitungnya 3,571, lebih besar daripada T tabel 1,75, sehingga signifikan. Kemudian untuk T2 T hitungnya 3,055, lebih besar daripada T tabel, sehingga dinyatakan signifikan. Kemudian untuk T3 itu T hitungnya adalah 0,907, lebih kecil dari T tabel 1,75, sehingga untuk X3 tidak signifikan. Atau saudara dengan cara membandingkan nilai signifikansinya dengan alfa 0,05. Apabila signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Untuk signifikansi X1 0,003 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dinyatakan signifikan. Demikian juga untuk X2 lebih kecil dari 0,05. Tetapi untuk signifikansi X3 0,375 lebih besar dari alfa 0,05, sehingga tidak signifikan. Dengan demikian, maka di sini ini untuk PYX1-nya signifikan, PYX2-nya signifikan, tetapi PYX3-nya tidak signifikan. Kemudian yang berikutnya, untuk uji ketepatan model, kita gunakan uji F, apakah modelnya itu fit atau tidak. Di sini nilai F hitungnya adalah 10,526. Kita bandingkan dengan F tabel dengan derajat bebas, ke sampingnya adalah K, kemudian ke bawahnya N-K-1. Ini adalah ada tabel F-nya, ini ada tabel F-nya. Tabel F, ke sampingnya 3. Ini ya,
ya. Kemudian ke bawahnya N min K min 1. Berarti 20 dikurangi 3 dikurangi 1. 16. Sehingga diperoleh nilai 3,24. Kita bandingkan. Kita bandingkan sini dengan 3,24. Ternyata bahwa F hitungnya 10,526 lebih besar daripada F tabel 3,24, sehingga dinyatakan model adalah fit. Atau saudara bisa menggunakan tingkat signifikansi dibandingkan dengan alfanya. Di sini alfanya adalah 0,05, kemudian tingkat signifikansinya 0,000, lebih kecil daripada alfa, sehingga model dinyatakan fit. Kemudian kalau untuk melihat R kuadratnya adalah ini 0,664, artinya bahwa 66,4% variasi dari penjualan ditentukan oleh iklan, personal selling, dan harga. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Saya rasa itu untuk latihan PET analisis dengan menggunakan SPSS pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon komen dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.